Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Cendikia, saya Yanti. Saya Alan. Saya Nina. Jumpa lagi di podcast Bikin Pintar. Oke. Kali ini mungkin ada yang berbeda sedikit. Jadi kita ada berita gembira. Di sini Pak Pujo tidak hadir karena beliau baru saja istrinya anugerah ya. Yes, mendapatkan anugerah, mendapatkan seorang putri yang lucu, Baby Olivia. Baby Olivia. Oke, jadi untuk saat ini saya menggantikan beliau sebagai host di Bikin Pintar ini. Siap. Oke. Jadi topik kita kali ini jadi gini, Bu. Kita banyak sekali akhir-akhir ini kita banyak sekali terekspos dengan di sosial media atau di berita gitu. Kita selalu banyak sekali terekspos dengan berita-berita yang negatif lah, bisa dibilang berita yang kurang menyenangkan. Dan serasa nggak masuk di akal kadang-kadang Palan ya. Benar sekali. Tapi yang membuat saya agak tercengang, bahkan agak sedih gitu ya. Ini tuh terjadi di lingkungan dekat dengan kita, dekat banget kita. Di sekitar kita gitu, nggak nyangka banget ya Pak. Nggak nyangka sekali ini tuh bisa terjadi di lingkungan kita di kota besar yang seharusnya sih tidak terjadi gitu. Tapi ini it happens. Ya, it happens. Jadi wah, luar biasa. Nah, kali ini mungkin kita punya narasumber, Ibu Nina. Jadi Ibu Nina ini punya satu kerisauan gitu. Tapi sebelumnya bisa tolong diceritakan nggak, Bu? Sebenarnya apa sih yang terjadi, Bu? Yang peristiwa apa sih, Bu? Yang terjadi yang hingga membuat Ibu resah gitu dan risau. Risau gitu. Banget gitu. Kenapa Bu Nina risau itu kenapa? Ya, begini. Mungkin baru-baru ini teman saya yang seorang pengajar begitu ya, pengajar di satu sekolah negeri gitu, berkeluh kesah lah istilah kepada saya. Ada apa? Saya bilang itu, ya ini Bu, anak didik saya itu dijual oleh ibunya. Wow. Ini oke, anak didiknya boleh tahu Bu usianya atau mungkin anak kelas berapa? Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Wow. Dijual oleh ibunya ya? Iya, bagaimana bisa dijual? Saya bilang gitu. Cobalah ceritakan. Ya, ini temannya datang ke saya. Dia bilang gitu, ke teman saya itu. Temannya datang. Dia bilang, Bu, itu si A ini begini. Kan saya jadi kaget, Bu, katanya. Terus saya langsung tanya sama anak, benar kamu dibegitukan sama orang lain gitu? Oke. Iya. Jadi dalam artian dijual ke katakanlah lelaki hidung belang untuk dipakai. Oke. Untuk dipakai. Kalau tidak pagi, sore, jadi harus siap standby. Itu setiap hari, Bu? Hampir setiap hari. Dan sebelum yang bersangkutan yang melakukan itu pergi ke dinas gitu, maksudnya berdinas. Jadi sebelum dinas dan setelah dinas gitu. Ya. Subhanallah. Oke. Wow, mencengangkan. Kok bisa? Ya itu. Lalu itu saya sebenarnya dia bukan wali kelasnya, tapi temannya yang jadi wali kelasnya. Saya sebagai temannya wali kelas itu, saya tanya, kenapa kok kamu diam saja? Ya terus mesti gimana? Saya sudah nggak bisa juga ini, terus gimana? Ya sudah Bu, akhirnya saya perkarakan saja akhirnya begitu. Jadi memperkarakan temannya Ibu Nina ini gitu ya? Bukan memperkarakan. Jadi kasus ini saya bawa ke ranah hukum. Iya. Supaya si orang itu yang melakukan itu ya dihukum gitu. Yeah. Karena saya juga belum tahu. Dia bilang ini sebenarnya ibunya ikut bertanggung jawab juga atau tidak. Saya juga belum tahu. Tapi pokoknya orang itu harus saya
Bawa ke ranah Bawa. hukum. Jadi, oleh gurunya ini dibawa ke ranah hukum ya Bu ya. Apakah pihak sekolah tahu, mungkin kepala sekolah selain guru ini? Bu? Kepala sekolah akhirnya dikasih tahu, dan kepala sekolahnya juga sempat pergi ke orang tuanya, tapi setelah itu kepala sekolah tidak mau tahu. Maksudnya tidak mau tahu, tidak ada lagi, terus mesti gimana. Jadi akhirnya katanya teman saya jalan sendiri dengan 3 orang teman saya. Itu mengurus sampai bolak-balik ke polisian. Kepolisian. Sampai harus memvisum anak itu, sampai semua dilakukan sama teman saya itu. Oke. Jadi nah, ini kejadian di tengah kota, di tengah kota kita ini. Yang deket banget Yang dekat radiusnya banget dari sini. Dari sini radiusnya ada kasus seperti itu, saya sampai nggak bisa berkata-kata, ini kok bisa ya gitu. Jadi lingkungannya itu seakan bukan berkompromi ya, tapi Seperti yang menganggap tutup mata. normal. Iya, seperti yang ya memang udah begitu gitu. termasuk lingkungan sekolah, Seperti lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal. iya. Lingkungan tempat tinggal apalagi. Berarti mungkin kasus ini masih dalam masih dalam apa ya, Penyelidikan. penyelidikan. Iya. Iya. Kalau korbannya sendiri bagaimana Bu? Apakah maksudnya dijual? Apakah korbannya juga Ya, yang anak-anak agak kecentilan gitu atau gimana gitu Bu? Kalau menurut teman saya anaknya tidak seperti itu. Dia sangat ketakutan sekali. Jadi sangat-sangat, apalagi dekat dengan laki-laki gitu, sangat tidak nyaman dia. Jadi dia sebenarnya tidak mau, tapi ya jadi harus karena ibunya menyuruh begitu. Gitu. Ibunya menyuruh, Ibunya temuilah laki-laki temui, ini iya. gitu ya? Iya. Oke. Itu jelas. Gitu. Itu jelas Itu ya? jelas. Dan anak itu juga mengakui bahwa Iya. ibunya menyuruh layani. Iya. Iya. Wow. Sampai sulit berkata-kata Bu Nina. Iya. Saya juga yang mendengarnya, Iya. teman-teman saya juga mendengarnya, kok bisa ya? Kenapa bisa begini gitu? Iya. Ini cukup satu hal yang kalau buat saya pribadi sebenarnya saya nggak mau dengar sih Bu. Tapi ini buat saya wow. Ada ya seperti itu ya Bu. Ya? Masalahnya kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Dia belum bisa berpikir ya nggak inilah ya kelas 6 SD gitu. Ini SD negeri ya Bu ya? SD SD negeri. Oke. SD negeri dan tidak mendapat support dari lingkungan. tidak dari lingkungan, Dari sekolah, tidak dari sepenuhnya. apalagi dari orang tua ya. Apalagi Apalagi dari dari orang orang tua. Malah orang tua yang menyuruh memfasilitasi itu. dan Baik. keluarga yang lain juga membiarkan. Dalam hal ini neneknya juga membiarkan. Neneknya Karena membiarkan satu dan rumah, iya, tahu membiarkan. persis Tahu persis. bahwa itu cowok masuk ke kamar bersama cucunya dibiarkan. Iya. Kalau lingkungan sekolahnya Bu, mungkin Bu Nina setidaknya bisa sedikit punya gambaran lingkungan sekolah atau teman-temannya itu apakah berada di lingkungan yang baik atau lingkungan sekolahnya seperti apa sih Bu, kalau boleh tahu? Kalau saya pernah ke sana sekali. Kalau dilihat di sekolahnya tuh sekolah negeri yang seperti Biasa. yang umumnya lah ya, Iya. bagus, dan ini perawatannya bagus gitu. Lingkungan orang-orang yang di sana, saya yakin sebagian dari lingkungan yang lumayan lah itu ya strata sosialnya. Iya, Tapi ada juga yang strata sosialnya di bawah. Ya seperti yang biasa lah. Iya. Pada umumnya sekolah negeri begitu ya. Oke. Saya sangat concern Bu Yanti dan Bu Nina. Saya sangat concern dengan korban. Ya. Itu bagaimana? Apakah teman-temannya mengetahui? Oh, Temannya tahu, terus teman-temannya beberapa, saya nggak tahu apa semuanya, tapi teman-temannya yang dekat sama dia tahu, mengetahui itu. Dan seperti ya itu, saya nggak tahu kenapa kok bisa saya yang sedih, merasa sedihnya itu. Bukan siapa-siapanya tapi sedih sendiri gitu ya. Kenapa anak-anak itu terus sepertinya ya akhirnya jadi seperti terbiasa gitu ya dengan kasus-kasus yang satu kasus ini. Mudah-mudahan tidak ada kasus yang lain. Kan pernah katanya ada kasus lain juga di sekolah yang sama ya Bu? Iya, menjilat, minum-minuman self harm. keras. Itu anak SD Bu. Anak SD. Tapi masih ingat nggak Pak, kita pernah cerita ada anak TK
anak TK kelas B yang bareng-bareng saling menasihati temannya untuk menyilet tangan kalau dimarahin mama dan papa. Itu juga di kota ini. Wow, ini mungkin bisa kalau bisa dilihat di kamera ini, saya merinding karena wow, ini bukan sesuatu yang normal buat saya. Bikin barcode. Itu istilahnya bikin barcode. Ya, bikin barcode. Self-harm. Ya. Wow. Ya. Bu Yanti, ini what is happening, Bu? Sebenarnya ini apa sih, Bu, yang terjadi kok? Karena cerita Bu Nina ini kalau kita lihat bukan yang terekspos yang kita tahu itu mungkin satu, tapi ini kayak gunung es gitu ya Pak Alan, yang kelihatan cuma sedikit tapi sebenarnya di bawah-bawahnya itu. Yes. Ini sebenarnya apa sih, Bu? Bisa menenggelamkan kapal Titanic ya Pak ya, gunung es. Iya. Apa, Bu? Jadi kalau kita boleh dari cerita Bu Nina gitu ya, anak kelas 6 SD sudah terbiasa mabuk-mabukan bareng gitu ya. Kemudian biasa juga melihat temennya menjual diri atau disuruh menjual diri oleh orang tuanya. Biasa untuk menanyakan, kamu habis dipakai ya? Itu hal yang normal juga gitu ya. Jadi yang bisa kita lihat kalau dari teori psikologi Islam gitu ya. Kita pernah bicara ya di podcast kita juga masalah yang disebut dengan human potentials ya dari Pak Dr. Bagus Riono itu ya teorinya. Dan sebenarnya dalam Quran sendiri Allah mengatakan bahwa kita ini terlahir dengan potensi jadi malaikat sekalian, lebih hebat dari malaikat, atau potensi lebih hebat dari seperti setan, atau lebih setan lagi daripada setan gitu ya, sampai setan pun takluk gitu kan, hebat lu setan lu gitu kan ya. Nah jadi dengan adanya dua potensi ini gitu selalu akan berperang gitu, yang mana yang akan menang gitu kan ya. Selain itu ada 4 potensi dasar yang harus dikembangkan manusia supaya mereka bisa menjamin kedekatannya dengan Tuhan, yang artinya bisa meningkatkan nuraninya gitu ya. Jadi yang terjadi kalau kita perhatikan ya, teorinya itu begini Bu Nina. Ada namanya sebut dengan sensing ability, kemampuan untuk mengindra. Ada kemampuan disebut dengan kemampuan reasoning atau berpikir atau berlogika. Ada yang disebut dengan kemampuan berempati atau mampunya roh ini, jiwa yang ini untuk merasakan apa yang dirasakan jiwa yang itu gitu ya. Kemudian ada disebut dengan nurani ya, kemampuan untuk bisa mengetahui sesuatu itu pantas nggak pantas, benar nggak benar, tapi yang hakiki, yang hubungannya dengan Tuhan. Nah ini kalau dalam teorinya itu dikatakan bertingkat-tingkat Bu. Kalau yang di atas dikembangkan maka akan tumbuh yang kedua. Kalau sensing dikembangkan maka muncullah cara berpikir yang baik. Kalau cara berpikir baik, maka empatinya kepada empati yang baik. Kalau empatinya baik, maka hubungan dengan Tuhannya akan baik. Nah itu dia. Jadi ternyata budaya kita sekarang ini gitu ya, menurut para ahli sosiologi ya, ini kita berada disebut dengan sensing culture atau sensing mentality. Apa itu maksudnya sensing culture atau sensing mentality? Yaitu mentalitas yang penting menyenangkan, yang enak-enak buat indera aja gitu. Yang enak-enak buat mata tanpa filter, yang enak-enak buat hidung tanpa filter, yang enak-enak buat lidah tanpa filter, yang enak-enak buat kulit tanpa filter, dan yang enak buat telinga tanpa filter. Nah, filternya itu apa? Nah, kalau filter kita adalah sistem nilai tertinggi kita, yaitu agama dong ya, nilai-nilai agama gitu kan ya. Nah, kenapa orang bisa stuck di mentalitas sensing yang hanya menyenangkan indera, yang penting enak indera, nggak peduli apa, karena mereka nggak kenal dengan sistem nilai yang tertinggi tadi itu, nggak kenal dan nggak diekspos panca indera itu secara konsisten kepada sistem nilai itu, sehingga kan kita punya kemampuan untuk berpikir nih, berlogika. Syekh Yusuf Hamzah gitu ya, whatever you take in katanya, itulah yang akan menentukan bagaimana kamu memandang realitasmu. Apa yang kamu masukkan ke panca inderamu akan menentukan bagaimana kamu akan memandang realitamu. Nah, anak-anak ini mungkin ya, atau guru-guru ini mungkin sudah menganggap biasa hal itu. Mereka sudah terbiasa terekspos kepada hal seperti itu ya. Kita kan tahu ya kalau Indonesia adalah negara nomor 4 di dunia yang anak-anaknya mengakses pornografi di internet. Nomor 4 di dunia. Wow. Kita, yes sir, ya. Nomor 2 di dunia pengakses konten pornografi secara umum. Tapi nomor 4 di dunia yang anak-anaknya dari kelas 2 SD aja udah mengakses pornografi. Ya, laki-laki perempuan ini, terutama laki-laki.
ya kan? Jadi mereka bisa berkelompok gitu nontonnya bareng-bareng gitu ya. Nah, kemudian negara kita sudah kita lihat gitu ya adalah pembeli cellphone yang paling tinggi di Asia. Pembeli cellphone dan pengguna cellphone yang paling tinggi di Asia, tapi bukan untuk kebutuhan research atau hal-hal yang bermanfaat, tapi untuk konten-konten yang tadi, pornografi, games, violence dan segala macam. Jadi sensing anak-anak sejak kecil aja udah terbiasa untuk apa yang menyenangkan indranya tanpa filter gitu loh. Nah, akibatnya apa? Whatever you take in secara neurologi, apa yang kita masukkan ke panca indera kita akan diolah oleh otak kita menjadi persepsi, cara pandang atau world view. Jadi dia memandang realita itu berdasarkan apa yang dia masukkan tadi. Jadi berarti kalau dia sudah terbiasa diekspos dengan pornografi, hal-hal yang berbau hal-hal seperti itu, kamu habis dipakai ya, kamu habis minum ya, kamu habis gitu ya, mabuk-mabukan, kamu habis cutting ya, self harm ya, itu istilah yang sering digunakan. Maka yang cara dia memandang realita, maka itu adalah sesuatu yang biasa. Nah, ketika mereka sudah terbiasa melihat itu, empati mereka pun akan berkembang dengan cara yang salah. Jadi empati itu bukan berarti sesuatu yang positif selalu gitu loh, ya. Oh, saya berempati kepadamu bukan berarti saya berarti itu sesuatu yang baik itu. Kalau mu-nya tadi itu, ya, empati saya contohnya gitu ya. Teman Mario Dandi waktu itu, ingat gak ya? Nah, dia kan memberikan dia berempati kepada Mario gitu kan, misalnya gitu kan, dia berempati kepada Mario yang mantan pacarnya sering masih mengganggu gitu kan ya, maka temannya Mario ikut-ikutan menyoraki tinju lagi situnya, siapa namanya yang ditinju? Lupa lagi, yang anaknya itu ya, saya lupa. Aduh, saya lupa. Ya. Itulah begitu ya. Jadi malah menyorok-nyoraki supaya tinju lagi. Atau kasus Vina yang paling baru gitu kan ya. Nah, empati para anggota geng motor itu kepada bukannya kepada Vina atau kepada Eki yang sedang dibonyokin ya, diperkosa gitu, dan kemudian dibunuh gitu ya, dan malah ikut-ikutan memperkosanya Vina, teman-teman itu. Empati mereka kepada siapa? Kepada bosnya. Kenapa? Karena exposure mereka adalah kepada hal seperti itu, menormalkan hal seperti itu. Jadi empati mereka kepada yang salah perkembangannya. Logical thinking mereka karena salah, maka berempati kepada yang salah. Bukannya kepada yang menderita, yang seharusnya dia kasihan kepada Vina dan Eki, tapi malah kasihan kepada bosnya dihina, diludah gitu ya, diludahin sama si Vina. Maka Vina berhak untuk dihancurin gitu ya, dibunuh sekalian. Nah, ketika empati itu kepada sesuatu yang salah, karena dari awal juga panca indera nggak difilter dengan sistem nilai yang tertinggi, akibatnya apa? Hubungannya dengan Tuhan pun sebagai pencipta sistem nilai tertinggi jadi jelek, maka nuraninya nggak bekerja. Jadi nurani itu adalah, atau conscience itu adalah rasa tahu, sadar, at the back of your heart, di balik jantung kita ada rasa ini salah loh, ini benar loh. Nah, itu pun jadi rusak. Kenapa? Karena kasus di sebelumnya ya, berempati kepada yang salah, berpikir yang salah, cara pandang yang salah yang disebabkan oleh exposure kepada yang salah. Itu yang terjadi, sehingga kita bertanya-tanya kenapa nggak ada empati, karena buat mereka itu biasa saja, Pak Alan. Ya, biasa saja. Mereka bisa mencari logika, mereka mengatakan kan mungkin dia memang dia menikmati mungkin, atau seperti di film-film gitu kan ya. Mungkin dia memang perlu sosok ayah mungkin. Karena mungkin nggak ada ayah mungkin ya. Atau mungkin dia memang perlu uang dan dia menggunakan uang itu untuk beli cellphone kok untuk hal yang menyenangkan hatinya. Itu udah biasa zaman sekarang, Bu, gitu. Nah, jadi kalau kita yang concern malah dianggap sebagai orang yang aneh gitu loh. Kok concern? Kok nggak tahu? Iya. Nah, berarti ini memang intinya sensing mentality yang baik itu memang sangat dibutuhkan ya, yes, Bu, ya, untuk menggiring kita. Untuk menggiring kita kepada cara berpikir yang benar, sehingga kita bisa berempati kepada yang benar. Ya, aku pernah sering cerita, Bu Nina, di kelas gitu ya, mahasiswaku bertanya, Bu, ceritakan sedikit gimana sih contohnya, Bu? Contohnya gini nih, ya, misalnya mama kamu gitu kan ya, di rumah mengatakan, gue sayang sama lu, karena gue sayang, makanya gue cubit tuh, tau nggak? Karena sayang, maka gue tampar lu nggak boleh begitu, karena gue sayang. Oke. Nah, anak sudah tahu bagaimana bahwa sayang itu artinya adalah tampar, cubit, di kata-kata kasar ya, tanda sayang. Nah, nanti ketika si anak melihat orang lain digitukan oleh ibunya, maka empatinya kepada siapa? Kepada ibunya atau kepada si anak?
kepada ibunya. Kenapa? Karena dia Ibunya juga mengatakan kan itu begitu saya. ya. Oh. Dia pun bisa mengulang itu kepada orang lain yang dia sayangi, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada temannya. Dia bisa kalau menasehati bisa dengan tampar-tampar juga gitu kan ya. Karena sayang ya, istri karena dianggap istri pulangnya lama atau pulang serasa mau dianggap selingkuh atau gimana di bukti sayang ya karena cemburu tonjok atau bunuh sekalian di semen, dicor kayak di Sulawesi kan ya. Nah itu that's what happened. Berarti kalau kita kaitkan dengan podcast kita yang terdahulu, ini mungkin anchor yang salah ya, Bu? Anchor yang salah, Pak. Menyandarkan kebahagiaan kepada sesuatu yang tidak benar gitu, yang tidak Jadi kita ngomong soal anchor gitu ya. Kita menganggap bahwa dengan melakukan ini kita akan dianggap lebih kaya, melakukan ini dianggap lebih bisa dicintai, melakukan ini dianggap lebih keren sebagai diri gitu kan ya. Bukan karena melakukan sesuatu karena ingin mencari ridho ilahi gitu. Nah, anchor sudah salah. Nah, contoh, kenapa si mama nenek sampai menyuruh anak cucu untuk perkaos oleh laki-laki tua seorang PNS gitu kan ya. Karena apa kira-kira? Buat mereka kan ini untuk mencari uang keluarga. Ya kan? Kan untuk kebaikan ini juga. Kan kita nggak ada uang untuk sekolah anak. Kan kita nggak ada uang untuk beli baju, beli makan, beli beras. Nah, ini anak dia mau kok gitu kan ya. Kenapa enggak? Karena anchor mereka, sumber kebahagiaan mereka, sumber kebanggaan mereka adalah jika punya uang yang banyak, jika punya beras untuk dimakan, jika punya bisa bergaya. Katanya gitu ya Bu Yana, mamahnya itu suka dandan segala macam gitu ya. Walaupun sebenarnya nggak punya uang gitu ya. Sebenarnya nggak punya uang. Kembali lagi itu FOMO. Fear of missing out. Takut dianggap orang nggak keren, tapi kita nggak punya kemampuan untuk mencari uang sendiri. Manfaatkanlah anak bagi empatinya kepada dirinya sendiri, bukan kepada anaknya lagi. Empatinya kepada gimana kalau keluarga kita dianggap nggak ada uang, dianggap nggak kaya. Mari kita manfaatkan yang ada. Nah, kayak gitu ya. Jadi sistem nilai dari awal nggak jelas. Dan ini juga atribut PNS itu ternyata masih seksi banget ya Bu ya. Masih dianggap seksi oleh sebagian masyarakat kita. Wow. Good luck. Itu yang terjadi. Yeah. Karena si cowok ini klien tanda kutip ini si PNS Pak. PNS. Wow. Walaupun PNS-nya tingkat yang bukan tingkat Kotamadya, tingkat kelurahan kecamatan. Tapi PNS. Tapi PNS. Kan neneknya itu sampai kan dia PNS. Lalu kalau PNS neneknya bilang begitu Bu, kan dia PNS, subhanallah. Wow. Calon menantu yang baik atau gimana kali ya? Harapannya mungkin supaya nanti bisa dinikahin someday gitu ya Bu ya. Mungkin harapannya gitu. Wow. Luar biasa ya. Biasa. Itu dia. Karena anchor-nya tadi adalah materi ya, untuk mempleasing hati orang lain ya. Kemudian untuk menunjukkan enggak, saya orang kaya kok. Saya punya uang kok untuk dandan dan kelihatan hebat ya. Karena fear of missing out, takut dianggap ketinggalan. Sedangkan nggak mampu cari uang dengan cara yang halal yang lainnya. Ya sudah, ini ada anak nih lumayan nih, ada pedofil yang naksir, ya udah kasih aja. Subhanallah. Ketawa tapi aku hancur di dalam balan asli Ibu Nina. Hancur banget. Benar. Aduh. Kalau bisa pengen nangis Bombay sekarang ini sebenarnya. Ya. Itu wow. Jadi ternyata kalau kita kembali lagi ke empati ya Bu ya. Jadi ada sensing mentality, terus ada reasoning, terus ada empathy. basic human potentials ya. Yes. Ya. Dan sekarang yang terjadi adalah sensing mentality. Hampir menyeluruh sekarang. Kenapa sensing mentality semakin menyeluruh? Karena adanya kecintaan yang luar biasa kepada materi. Luxury. Luxury itu berasal dari bahasa Latin yang namanya luxuria. Luxuria artinya adalah menyenangkan nafsu kita walaupun dengan cara yang akan membuat kita jadi tidak mulia. Luxury. Jadi luxury itu berasal dari kata yang sangat negatif sebenarnya. Mengikuti hawa nafsu supaya kita jadi ke bawah, supaya jadi hina. Nafsu hina gitu loh. Nah, kita begitu kagum dengan di sosmed. Siapa sih yang nggak bisa mengakses sosmednya orang paling kaya di Indonesia, di dunia bahkan?
Ya, siapa yang Elon Musk yang paling kaya, siapa Raffi lagi? Ahmad. Raffi Ahmad, ya kan? Dengan sekali klik semua bisa iya dengan terlihat, klik ya. lihatlah hidup mereka begitu. Oh, berarti itulah hidup yang keren ya. Gua nggak mau ketinggalan nih. Apa ya, gimana ya caranya supaya kelihatan begitu ya? Orang semua pada nyilet, kalau ada masalah pada nyilet teman-teman gua. Wah, gue nyilet juga tuh, barcode gue udah banyak tuh. Silet gua. Semakin bangga ya. Semakin bangga gitu ya. Bahkan ditaruh di sosmed ini yang sudah saya silat hari ini. Ada mahasiswa saya yang begitu. Itu anak itu yang nyilet itu dimasukkan ke WA disebar-sebarkan. Disebar-sebarkan. Ada kelas 6 itu. Kelas 6. Right. Wow. Kan sensing mentality ya, mengikuti hawa nafsu. Ya. Oke, tapi itu anak-anak. Tapi ini orang tua, Bu. Oke. Kok bisa gitu? Yang seharusnya bisa anak-anak oke lah. Mereka belum bisa berpikir abstrak. Mereka belum bisa berpikir tentang konsep. Ya. Tapi ini orang tua, Bu. Kan mereka juga produk dari orang tua mereka. Iya, Kan juga produk dari orang tua mereka. Oke. Ya, coba kita lihat dari generasi ke generasi, dari generasi baby boomers ya 48-an sampai sampai 64, kemudian generasi X, Y dan Z. Kan WHO mengatakan semakin ke sini semakin kurang kualitas generasinya. Ya kan, karena tapi sebenarnya siapa yang menciptakan kekurangan itu? Nah, itu pertanyaannya. Itu pertanyaannya. Baby boomers hidup dalam kesengsaraan dalam masa kalau Indonesia ya, masa kesengsaraan, penjajahan gitu kan ya. Begitu merdeka, wah bahagianya. Begitu merdeka, yang sengsara kan nggak ingin sengsara lagi nih. Lalu sedangkan sistem nilai nggak dipelihara. Betul. Sistem nilai nggak dipelihara. Akhirnya kita mendewa-dewakan apa yang orang-orang yang berkuasa zaman itu mendewa-dewakan, itu apa? Harta, tahta, wanita gitu kan contohnya gitu ya. So then yang terjadi adalah merusak cara berpikir orang Indonesia. Ya, yang penting kita harus kaya nak, yang penting kita harus apapun caranya nak, harus pegawai negeri nak, harus bayar deh, itu deh, pokoknya kayak gitulah ya. Karena anchor sudah kepada materi sekarang, jabatan. Karena waktu itu kan dianggap jabatan itu penting sekali gitu kan ya. Nah, ini kita teruskan kepada generasi berikutnya, meneruskan yang sebelumnya. Yang tidak ingin susah ini semakin dimewahkan, dimanjakan, dimewahkan, dimudahkan hidup mereka. Generasi berikutnya juga melakukan yang sama, lebih mewah lagi, lebih manja lagi, akhirnya makin memburuklah keadaan. Nah, kita kan harus memutus rantai. Sementara sistem nilai itu boleh dibilang stop dia, sistem kayak nilainya stop ya. dia Seperti gitu. stop. Iya. Benar-benar. Kalaupun ada tapi jalannya lambat Gitu. Memang Dan nggak sungguh-sungguh dan nggak konsisten, memang Bu. yang di dalam, kalau saya melihat dalam sistem pendidikan kita yang paling kurang kalau menurut saya itu adalah sistem nilai. Sistem nilai yang diterapkan ke adab, anak-anak. ya, adab mulia, akhlak. Akhlak. Bukan itu yang nomor satu, tapi agama sebagai simbol, agama sebagai merek. Itu yang paling penting. Apa agamamu? Karena harus beragama Islam. Apa agamamu? Karena harus beragama Kristen. Ya. Tapi apakah mereka betul-betul mendalami sistem nilai di agama masing-masing gitu loh? Yang didewakan sekarang kan luxury ya. Iya kan, yang didewakan banget gitu. So that's what happened. Ya itu karena sistem nilainya jadi seperti itu, empatinya terbangun sesuai dengan cara berpikir, tergantung apa dimasukkan tadi. Betul. Itu dia. Itu dia. Jadi memang tadi Bu Nina juga sempat menyinggung bahwa di sekolahnya juga kepala sekolah dan guru-guru lainnya sebenarnya tahu, tapi ya udahlah gitu loh. Itu udah biasa anak-anak begitu. Ya. Itu pertanyaannya, apakah mereka nggak punya empati gitu? Kan mereka berempati kepada yang salah, Pak. Empati kepada yang nama baik sendiri sebagai sekolah negeri, nanti dana bos bisa bermasalah. Empati kepada, sekolah itu nggak bagus. Empati banyak ya untuk anchornya kepada harga dirinya sendiri, kepada materi yang akan didapatkan, kemudian apa kata orang nanti gitu kan ya. Nah itu. Bukan apa kata Allah. Nanti kata orang apa? Itu yang tercetus dari sekolah kita apa-apaan gitu. Udahlah. Daripada nanti kita nggak eksis lagi, sudahlah. Lupakan, pura-pura nggak tahu, tutup mata kita, berempati kepada yang salah. Oke, berempati pada yang salah ya. Jadi memang sistem nilai ya, kita ada masalah dengan sistem nilai kita. Ada masalah, Benar betul. Saya bilang memang ada masalah dengan sistem nilai. Apa penyebab empatinya sekolah itu salah? Karena cara berpikir sekolah juga sudah salah.
cara berpikir sekolah kalau ini disebarkan berarti nanti kredit saya hilang, nama baik saya hilang, kepala sekolah apa nggak jaga murid dengan baik segala macam gitu ya. Oh nggak mau, ya kan? Kenapa dia bisa begitu? Karena sensisnya dia arahkan kepada yang salah. Kalau sampai nggak kerja di sekolah lagi, hilanglah aktualisasi diri, hilang mata pencaharian segala macam. Jadi mikirnya selalu ke arah sensing aja, memberi makan jasad dan melupakan beri makan jiwa. Oke. Nah masalahnya kayak sensing mentality atau apakah ini bisa dipelajari nggak sih Bu? Banget Pak. Apakah dengan kita belajar apa istilah sekarang PKN itu cukup gitu? Tidak cukup. Atau sebenarnya gimana sih? Aku terus terangnya Pak, aku tidur Pak PKN Pak. Asli, Bu Nina gimana Pak PKN? Saya sekarang mengajar PKN di sekolah, volunteer di sekolah, mengajar PKN. Bukunya kaget ya? Saya ada pakai LKS, saya tidak pernah mengajar pakai LKSIT, ini apa yang di ini gitu. Jadi saya lebih banyak bercerita pada Disusupi PKS itu Pak dengan anchor yang salah. Nah, itu dia. Jadi gimana nih? Sebenarnya gimana sih minimal untuk kita gitu? Gimana sih kita bisa mempelajari atau nggak usah dipelajari deh, meningkatkan sensing mentality ke arah yang lebih baik atau meningkatkan empati yang lebih ke arah yang benar gitu. Itu gimana sih Bu caranya sebenarnya? Pertama Pak, kita harus berhenti sejenak dan mulai bertanya. Kita ini, negara kita ini sedang ada masalah atau tidak? Setiap pendidik yang ada, setiap orang tua yang ada harus mulai berhenti sekarang. Negara kita sedang baik-baik saja enggak? Ya, anak saya sedang baik-baik saja enggak? Ya, keadaan anak muda sekitar kita sedang baik-baik saja enggak? Ya. Sistem pendidikan kita baik-baik saja enggak? Kita ada masalah nggak sekarang dengan berbagai macam berita yang ada di sosmed sekarang gitu kan ya. Mulailah berhenti dan berkata kita ada problem ya. Nah mulai harus dari sadar dulu kita ada problem, kemudian baru kita lihat akarnya. Nah tadi yang saya katakan kita harus mulai mau mempropagandakan bahwa manusia itu punya basic human potentials yang harus dikembangkan secara stratified gitu ya, secara linear bukan circular. Kalau untuk basic potential itu ya harus kembangkan, harus jaga dulu. Makanya Nabi mengatakan jagalah pandanganmu, jagalah apa yang kamu makan, jagalah apa yang kamu dengar. Itu semuanya kan untuk supaya yang masuk itu ya yang baik-baik saja sehingga sistem nilainya, cara berpikirnya baik gitu ya. Nah, so what? Pertama kita harus menyadari kita ada masalah. Ada masalah, harus diakui itu. Sekolah juga harus mengakui ada masalah ya Bu ya, ada masalah ya. Ya, orang tua harus mengakui kamu ada masalah ini. Nah, sekarang harus merendahkan diri, merendahkan hati untuk belajar. Ya, untuk belajar kembali. Bagaimana agama kita masing-masing ya mengajarkan sistem nilai. Contoh dalam agama kita mengatakan 7 tahun pertama ayah dan ibu, terutama ayah, hadirlah dalam pengasuhan gitu kan ya. Berilah contoh, jangan paksa-paksa anak-anak untuk menyumbang, jangan paksa-paksa mereka sholat, jangan paksa-paksa mereka untuk puasa. 7 tahun pertama you show it to them. Tunjukkan kepada anak-anak begini harusnya jadi orang yang baik. Tapi untuk bisa menunjukkan itu harus belajar dulu dong. Ya kan? Belajar dulu apa sistem nilai kita yang harus kita pelajari yang akan kita contohkan kepada anak-anak nanti. Orang tua atau guru harus menjadi contoh yang baik dulu. Nah, 7 tahun pertama itu biarkan anak-anak melihat kebaikan kita, ya kesolehan kita, kasih sayang kita kepada orang lain, berempati kepada siapa harusnya. Apakah kepada orang seperti ini, ya? Kepada orang seperti apa kita harus berempati? Kepada cara berpikir seperti apa kita harus mengacu gitu kan ya dan seterusnya. Kepada apa yang harus kita kemana indera kita arahkan? Contoh dari orang tua dulu. Nah, anak di 5 tahun pertama menurut teori psikologi ya, itu membuat skema dulu. Mereka belum mampu melakukan persis. Ya 5 tahun pertama. Jadi kalau dalam agama kita 7 tahun pertama. Dia mau lihat dulu nih, dia scanning dulu nih, sensing dulu nih. Dia dengarkan, dia lihat, ya orang tuanya mengatakan nih papa mencari uang yang halal-halal loh nak, yang bagus-bagus aja loh nak, dengan menjadi guru, menjadi apa gitu ya, bukan dengan korupsi. Mereka nggak akan ngerti, ya kan? Tapi at least mereka pernah dengar itu. Papa tidak korupsi, papa tidak mencuri, papa tidak begini gitu kan ya, papa melakukan ini dan tunjukkan langsung contoh barangnya. Kan mereka rekam, oke, bikin skema dia.
Skema itu apa? Mental model. Apa itu mental model? Nanti kalau situasinya begini, ini akan gue lakukan karena papa gue begitu, mama gue begitu, gitu loh. Nah, nanti ketika dia secara fisik ya, kemudian secara kognitif sudah mengerti, biasanya umur 8-9 tahun sudah mulai mengerti sedikit yang perspektif taking istilahnya. Istilahnya udah bisa mengerti orang lagi ya, ini kalau pandangan mama gue begitu, lagi marah nih mama gue nih gitu kan. Nah, karena sudah ada mental yang dia ciptakan sebelumnya, mental image ya, atau mental model ya, modal dari belakang di masa kecil. Nah, nanti semakin mendekati umur 11 tahun, 12 tahun, dia semakin akan mengerti apa itu orang yang baik, apa itu orang yang penyayang, apa itu kasih sayang, berdasarkan apa tadi skema yang dia kumpulkan sejak dia 7 tahun pertama. Nanti kata Nabi, 7 tahun berikutnya, ajari mereka adab, etika, bagaimana kepada keluarga besar, kepada keluarga kecil, kepada teman, kepada orang tua, ajarkan etika, ajarkan dia ibadah. Nah sekarang karena sudah masuk ke kemampuan kognitif mereka, sudah bisa yang abstrak-abstrak, mereka sudah mengerti sekarang. Jelaskan mengapa kita harus sholat. Sudah bisa. Jelaskan mengapa kita harus puasa. Mengapa kita harus baik kepada orang tua. Kenapa? Itu mulai berdiskusi dengan udah beda kayak orang dewasa gitu ya. Nah, kalau masih belum mau sholat, belum mau puasa, boleh digini sedikit, nak puasa, nak sholat. Sholat, udah boleh. Tapi bukan dihajar ya, karena kita mau memberikan rasa. Nanti mereka menciptakan, masih menyimpan skema kan, masih bikin skema sepanjang hidupnya. Dengan kita mereka akan selalu bikin skema. Nah kalau kita sholat, ya mereka menganggap sholat itu sesuatu yang berhubungan dengan cekek. Sholat sama dengan pukul, kan? Tapi kalau sholat, please, atau yuk sholat bareng. Nah itu sudah boleh, ya kan? Nah itu yang kita dikatakan bahwa the best way untuk mengajari anak-anak adalah dengan menjadi contoh barang. Betul. Contoh. Nah jadi bagaimana kira-kira ibu dari anak ini yang membuat anaknya jadi wanita tunasusila ini? Apakah dia beri contoh? Oh, tentu tidak. Nah, tentu tidak. Tentu tidak. Iya, tentu tidak. Nah, jadi bisa saja si anak itu akan menganggap bahwa beginilah seharusnya hidup itu. Kita boleh menyerahkan kehormatan kita pada laki-laki daripada uang. Jadi dia juga membuat cara berpikirnya kalau dia salah juga, mungkin dia akan meneruskan nantinya cara mudahnya kan. Iya. Dan seterusnya. Saya tuh sampai kemarin berbicara dengan teman saya itu dan satu lagi temannya, sampai mereka jangan-jangan si ibunya neneknya ini sama seperti, jadi begitu ibunya itu dibegituin sama neneknya. Bisa jadi. Karena neneknya itu kok kayaknya biasa aja Dan ibunya pesolek sejati pula. Dinormalisasikan lah neneknya. Jadi ibunya itu melihat apa yang sudah dilakukan oleh ibunya lagi. Gitu. Jadi kitalah yang menciptakan generasi yang kacau ini. Kita punya kontribusi. Dengan salah-salahkan anak Z. Lalu kerjaan lu apa sebenarnya? Kan mereka meniru lu sebenarnya. Karena pengasuhan lu gitu. Iya, jadi contoh tadi Bu Yati bilang itu contoh itu perlu dari itu tuh benar. Ya, jadi dia lihat role model yang salah. Kok nenek membiarkan, ibu menyuruh. Ya berarti ibunya pernah digituin ibunya juga barangkali. Kita nggak tahu gitu ya. Kita nggak tahu. Iya. Jadi kalau jadi intinya kalau ibu bilang pertama adalah bertanya, apakah kita sedang baik-baik saja? Iya. Wah, tentu saja enggak, Bu. Kita sedang tidak baik-baik saja. Pendidikan kita, anak-anak kita sedang tidak baik-baik saja. Sedang baik-baik saja. Ini sangat membuat tapi memang khawatir. Pertanyaan itu memang harus kita benar. Kalau memang kita tidak baik-baik saja, sehingga kita bisa tahu langkah selanjutnya kita apa. Tapi kalau kita cuma bilang nggak apa-apa, nggak pernah ada perbaikan. Ya. Jadi kalau kata seorang psikolog ya, Viktor Frankl namanya Bu, dia mengatakan, dia seorang psikiater, ya bukan psikolog, psikiater. Dia bilang kalau klien saya datang ke kamar praktek saya kayak gitu kan, terus saya bertanya, Anda ada masalah apa? Iya dokter, saya punya masalah besar ya dokter. Nah itu adalah 50% dari kesembuhan katanya. Tapi kalau datang, Anda ada masalah apa? Saya tuh nggak ada masalah, tapi istri saya nyuruh saya kesini untuk konseling. Tidak akan ada manfaatnya. Betul. Lama sembuhnya mungkin. Ya. Kita harus sadar dulu kita ada masalah. Dan siapa bisa menyadarkan itu? Ya diri kita sendiri. Lihat tuh di lingkungan terkecil kita nih gimana nih, anak gue oke gak nih, istri gue oke gak, suami gue oke gak gitu kan ya. Baik. Wow, ini panjang sebenarnya kalau kita mau bahas ini kemana-mana. Cuma bisa kemana-mana. Oke lah.
Saya ada intinya kita sudah hampir sampai ke penghujung podcast kita. Cuma ada satu pertanyaan, Bu. Kalau untuk Bu Nina, Bu, sebenarnya kalau dari Bu Nina sendiri, harapan Bu Nina harapan Bu Nina itu seperti apa sih, Bu? Terhadap korban, mungkin terhadap ibunya, neneknya, kira-kira seperti Harapannya apa sih, Bu? seperti apa, Bu? Harapannya. Kalau untuk anaknya, saya ingin supaya anaknya itu mendapatkan kasih sayang yang sebenarnya. Ya. Jadi bukan kasih sayang yang palsu. Saya sayang sama kamu. tapi Makanya saya layani saya om juga ini. layani om ini, bukan begitu gitu. Iya. Tapi benar-benar sayang yang sebenarnya, sehingga Yang anak itu hakiki gitu ya, Bu ya. Sehingga anak itu bisa merasakan bahwa iya memang saya di keluarga walaupun ayahnya nggak ada. Ayahnya nggak ada, Ayahnya nggak meninggal ada. atau Nggak tahu. bercerai? Kayaknya bercerai. Tanpa ayah Tanpa lagi. ayah. Nah itu kan researchnya Fatherless. memang bilang begitu. Ya. Anak yang fatherless, anak perempuan biasanya akan cepat saja akan mudah sekali menyerahkan tubuhnya, keperawanannya kepada laki-laki yang mungkin berpotensi untuk melindungi dia gitu. Ya, itu dari hasil research itu ya, yang the majority of the research findings. Kalau untuk ibunya saya nggak ada, speechless lah, nggak bisa. Speechless ya Bu ya kalau ibunya. Speechless sama sekali. Iya, dia produk ibunya juga, produk orang tuanya juga. Produk orang tua saya pikir Iya. mungkin ada seperti Ya, itu. anchor neneknya berarti ya anchor yang tidak mempedulikan aturan-aturan Tuhan, sudah pasti itu, Iya. ya kan? Selain dari Tuhan. Aduh, ini cukup mengejutkan, cukup shocking Bu Nina. Mungkin Dan kalau Bu untuk Yanti. guru-guru ya harusnya memang ada, saya inginnya harusnya ada sesuatu yang bisa membuat dia bisa melihat gitu ya, bisa melihat bahwa ada sesuatu loh dengan anak didiknya. Iya. Itu tuh harus tumbuh Iya. gitu, bukan. Dan dia juga harus Bukan sadar dia- tujuan oh, pendidikannya. iya. Ya, guru tuh sebenarnya tugasnya apa? Diingatkan kembali. Sebenarnya tugas guru itu apa? Iya. Mendidik itu apa? Mendidik itu apa? Ya, Nah, tarbiyah itu apa? Kita nggak ngerti ya. Kalau kata pendidikan atau tarbiyah itu seringkali kita artikan seperti itu aja. What is tarbiyah? Pendidikan, education. Padahal bukan begitu, Bu. Tarbiyah itu menurut Dr. Ali Manaib ya, guru saya gitu ya, guru tasawuf saya mengatakan bahwa dalam bahasa Arab tarbiyah itu artinya ya memperbaiki yang salah, ya, kemudian mengembangkan yang sudah baik, menambahkan dan mengembangkan yang sudah baik, selain hanya dan memberikan kasih sayang. nah, Itu yang tarbiyah. Iya. Memperbaiki yang salah, mengajarkan dan mengembangkan yang sudah baik, kemudian memberikan kasih sayang. Jadi yang ada cuman mendidik, tapi mendidik itu dalam artian mengajar, ya, bukan dengan 3 makna tadi itu. betul. Jadi bukan hanya lebih dari sekedar transfer ilmu saja, tapi Lebih dari sekedar transfer ilmu. Sayangi mereka sebagaimana dirimu menyayangi diri sendiri gitu. Sayang nggak dengan diri kita? Mau nggak anak gadis kita digituin orang? Tapi kalau memang anchor kita sudah ngaco, ya cara pikir kita ngaco, menormalkan juga hal seperti itu, gitu kan? luar biasa sekali ini pembahasannya dan juga harapan kita ya semoga korban baik-baik saja dan mendapatkan kasih sayang yang seharusnya, Ya, pertolongan yang seharusnya. pertolongan dan keadilan, dan juga untuk para orang tua ya Mungkin ada pembinaan berarti pada nenek dan ibunya juga dibina ya. Ya, Mungkin ada nggak ada kata terlambat Pak Alam. tidak ada kata ya. terlambat. Karena Yang ya, jelas kita untuk setidaknya saya sendiri gitu ya, kita ya itu dia, kita kembali ke sensing mentality yang baik, yang gitu, benar kita arahkan. ya, kita arahkan panca indera kita kepada hal yang sesuai dengan sistem Ya, nilai kita, sistem nilai kita. supaya cara berpikir kita benar. Berempati kepada yang benar. Berempati kepada yang benar Iya. ya, Empati kepada yang benar. Iya. berempati kepada yang benar ya, karena berempati, saya jadi ingat satu kutipan the greatest gift of human beings is we have the power of empathy. There we go. Itu saya nggak tahu siapa yang ngomong, saya lupa, cuma itu dia Itu yang gift yang terbesar. gift terbesar, Tapi hadiah terbesar. Empati berdasarkan apa dulu? Yes, yang itu terbaik, ya. itu yang Itu missing dia. barangkali. Iya. Ya, kayak kesetiaan kepada kelompok itu. Benar. Mafioso juga setia loh kepada kelompoknya, subhanallah. Iya. Ya. Tapi apakah mereka punya empati kepada orang yang di-torture? Nggak ada empati. Empati mereka berempati kepada kelompok. Kepada kelompok, pada Ya kan? keluarga. Pada keluarga besar mafioso, ya kan? kembali
Yes. Wow, terima kasih Sobat Cendikia sudah menyaksikan podcast ini. Oke, terima kasih Ibu Nina. Makasih bisa Bu Nina. berbagi cerita. Dan Oh, by the way Bu Nina ini seorang arsitek loh. Iya. Wah, keren, arsitek senior. Sudah tidak mengarsitek berapa puluh tahun, 30 tahun yang lalu. Sekarang sudah Saya ngitung-ngitung angka-angka Bu Nina. Perhitungan ton berapa semen berapa dia. Oke, Sobat Cendikia, terima kasih banyak telah menyaksikan podcast kita dan kita akan kembali lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.